Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Cuan, saya Ian. Hari ini hari Jumat, tanggal 18 Februari tahun 2022. Saya akan melakukan prediksi untuk pergerakan market emas hari ini. Kemarin harga emas naik, ya nggak cukup signifikan lagi nih, sangat signifikan. Bahkan level psikologis 1900 sempat ditembus. Yang saya sampaikan kemarin, saya bilang rasanya nggak mungkin hari itu ya 1900 tembus kecuali ada berita. Nah, ternyata beritanya adalah Rusia melaporkan bahwa separatis yang ada di Ukraina, separatis dukungannya dia itu mengalami serangan, diserang dengan mortir dan mereka sudah adu tembak dengan pihak Ukraina. Nah, ini bisa jadi alasan untuk Rusia masuk. Sama dengan ketika Rusia menganeksasi semenanjung Crimea. Nah, saya baru ingat Crimea. Nggak tahu bacanya benar Crimea atau enggak. Pokoknya itu semenanjung yang ada, sebenarnya itu wilayahnya dari Ukraina. Ketika Ukraina ada kekacauan politik, terjadi kudeta, Rusia masuk di situ dan sampai sekarang masih menguasai daerah itu. Dan daerah itu memang penting bagi Rusia untuk mengakses laut. Nah, bisa jadi itu memang akan dijadikan alasan Rusia untuk masuk. Itu yang dikhawatirkan oleh dunia. Nah, Amerika pun kembali ribut, mengatakan bahwa Rusia itu udah siap, tinggal nyerang aja ke Ukraina. Nah, ramelah orang-orang beli emas untuk menyelamatkan asetnya. Bahkan harga minyak pun jadi roller coaster istilahnya, naik turun nggak jelas. Nah, ini yang menyebabkan kepanikan tadi itu, akhirnya harga emas mengalami kenaikan, bahkan sempat tembus ke 19 sekian. Dan pagi ini sempat ditembus lagi. Pagi ini sempat ke 1902. Pagi ini sempat ke 1902 sebelum akhirnya ditarik mundur sampai pada saat saya rekaman ini di 1893. Banyak yang sudah DM saya, telepon saya bilang hati-hati, ini belum saatnya pullback, belum saatnya dari bullish pindah ke bearish. Ingat yang ini kan, yang hari Selasa ya ini. Nah, kemungkinan ini turun ya cuma koreksinya ke berapa? Kalau koreksi dari naiknya ini berarti koreksinya ke sekitar 80, atau kalau di garisnya ini 79,49. Ini mengacu pada sejarah sebelumnya. Di harga ini, kisaran ini lebih rendah nih sebenarnya. Jadi menurut saya, jikapun hari ini koreksi, maka yang harus diperhatikan angkanya adalah angka ini, 1879. Kalau tembus, kalau ke angka ini, ke 50-an. Tapi kok saya nggak yakin ya. Saya pikir ini masih bullish kuat. Untuk lebih yakinnya lagi, kita lihat 4 jamnya. Ini 4 jam. Kemarin 4 jaman hijau semua. 2 hari ini 4 jaman hijau semua. Pagi ini ongoing masih merah. Wajar jika ini terjadi koreksi. Karena naiknya udah cukup tinggi hingga banyak spekulan yang mulai mengambil profitnya ya, taking profit, panen gitu. Ya, untuk yang sell jangan sakit hati yang sudah sell di bawah. Sabar, ini ujian. Oke. Kita lihat lebih jelas ke 1 jam. Untuk 1 jamnya nih sama polanya, membentuk tangga gitu. Jadi naik, bentuk dasar yang kuat, naik, bentuk dasar yang kuat, naik lagi. Ya agak pelan sini. Still saya anggap ini cuma koreksi kecil. Kita pindah dulu ke 1 hari lagi. Terus target naiknya ke berapa Pak? Ya, kita lihat sejarah sebelumnya. Karena salah satu prinsip dari analisa teknikal adalah sejarah selalu berulang. Bukan cuma teknikal sih, fundamental juga seperti itu. Salah satu prinsipnya adalah sejarah selalu berulang. Jadi kita lihat sejarah sebelumnya, ada harga tertinggi di 1916.
ya itu saya gunakan sebagai R1 saya. Kalau support saya tadi adalah di 1880, anggap aja seperti itu, 1879 ini anggap aja di 1880, itu adalah support 1 saya. Dan mungkin support hanya di situ, karena untuk turun lebih bawah lagi saya pikir berat di 1860, support yang seharusnya ada. Untuk resistennya, kejaran berikutnya di hack ini ya, tadi ya 1916. Kemudian jika tembus lagi, nah dia akan ngejar. Nih di sini ada double top di tahun 2001. Tingginya berapa? Bentar. Kita lihat otomatis aja. Ke 1665. Wadidaw. Jauh ya. Siap-siap amunisinya ya. Siap-siap amunisi. Baik buyer maupun seller. Kemungkinan untuk pullback gimana? Ya cukup tinggi sih, karena angka-angka sekarang adalah angka-angka yang sebenarnya adalah zona supply, angka seller. Tapi dengan kondisi Ukraina dan Rusia itu, ya supplier kayaknya masih nahan diri. Kemungkinan harga naik masih cukup kuat. Sekali lagi siapkan amunisi Anda. Pergerakan akan makin seru ini. Ya selalu saya sampaikan bahwa setiap kali mau ambil posisi, hitung dulu kekuatan dananya. Kemudian persiapkan risk manajemennya, agar nggak pusing, cantol-cantol terus gitu ya. Untuk rilis data ekonomi Amerika nanti malam jam 10 waktu Indonesia bagian Barat ada home sales. Ya tapi saya yakin perhatian semua trader akan mengarah ke kondisi yang terjadi di Ukraina dan Rusia. Situasi di situ memang cukup gawat. Jadi ya sepertinya dikit lagi pecah perang. Oke, sekian dulu informasi dari saya. Semoga kita semua cuan hari ini, lancar, berkah, manfaat. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.